Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Yusuf, NPM 19220029. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi Perhimpunan Indonesia yang akan mencakup materi latar belakang terbentuknya organisasi Perhimpunan Indonesia, peranan Perhimpunan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Oke, untuk memperpendek durasi video, kita langsung menuju ke pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang dibentuknya organisasi Perhimpunan Indonesia. Sejak tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis yang pada dasarnya pemerintahan ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat. Salah satu dari pelaksanaan politik itu ialah diberikannya kesempatan pada anak-anak Indonesia untuk mengikuti sekolah. Di antara mereka itu ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Belanda. Karena para pemuda-pemuda Indonesia ini tinggal di negeri orang, sehingga mereka sering mengadakan perkumpulan untuk sekedar berjumpa dan bersilaturahmi saja. Perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia di Belanda ini pertamanya bernama Indische Vereniging atau IVI yang didirikan pada tahun 1908. Di antaranya oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Semula organisasi ini hanya untuk kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Perkumpulan ini sebagai pusat untuk berkumpulnya dan mengikat hubungan persaudaraan lebih erat antar pelajar-pelajar di Indonesia. Dan pada saat itu juga anggotanya itu masih sedikit. Meskipun tidak bersifat politik, organisasi ini bersifat umum. Maksudnya, pertama didirikannya perkumpulan ini untuk mendirikan cabang perkumpulan orang Jawa Budi Utomo, namun tidak dapat dijalankan. Lalu pada November 1917 diadakannya kerjasama dan gabungan Indische Vereniging dengan organisasi pelajar-pelajar Tionghoa dan Belanda untuk pelajaran Belanda sendiri yang nantinya akan bekerja di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memajukan persaudaraan antar jenis-jenis golongan pelajar dan akan membangkitkan perhatian pelajar Belanda terhadap Indonesia. Namun, gabungan tersebut semakin lama semakin memudar. Sementara itu, IVI telah menjelma menjadi perkumpulan yang berjiwa baru yang mengutamakan masalah-masalah politik. Jiwa kebahasanya semakin tebal, maka tidak mengherankan kalau pada tahun 1922 IVI digantikan menjadi Indische Vereniging pada tahun 1925, diganti dengan nama baru yaitu Perhimpunan Indonesia, dan mengeluarkan sebuah majalah yang diberi nama Indonesia Merdeka. Pimpinan PI yang muncul pada waktu itu ialah Iwa Kusuma, Sumantri, JB Sitanala, Muhammad Hatta, Sastra Mulyo, dan D. Mangkuningrat. Sedangkan peranan Perhimpunan Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia itu yang pertama adalah peranan artikel-artikel Perhimpunan Indonesia. Para pelajar yang ada di Belanda mempunyai majalah yang namanya Hindia Putra. Namun pada tahun 1924 majalah tersebut diubah menjadi majalah Indonesia Merdeka. Nama ini disesuaikan dengan tujuan Perhimpunan Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Para pelajar yang ada di Belanda meluruskan pemberitaan yang dikeluarkan oleh Belanda tentang hal yang dipropagandakan oleh pihak Belanda dapat ditangkis dengan berita-berita yang termuat dalam majalah Indonesia Merdeka. Tentunya tulisan artikel ini yang termuat adalah sangat membuat Belanda semakin panas. Untuk memperingati hari ulang tahun PI yang ke-15, mahasiswa Perhimpunan Indonesia menyusun buku yang berjudul Golden Boek 1908-1923 Indische Vereniging. Dalam buku tersebut memuat 13 artikel yang isinya tentang Indonesia dan nasionalisme. Ini membuat Belanda merasa terpukul dan khawatir apabila buku itu terbitnya di Hindia Belanda.
maka pasti Belanda akan melarangnya. Namun karena buku itu terbitnya di negara Belanda, maka Belanda sulit untuk mencegahnya. Hal ini karena di negara Belanda menganut hukum internasional, yang segala sesuatu berdasarkan demokrasi dan liberalisme. Sedangkan di negeri jajahan diberlakukan hukum kolonialisme. Yang kedua, hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Gerakan Himpunan Indonesia di negeri Belanda berdasarkan non-kooperatif dan self-help yang ada pada masa itu belum ada di Indonesia. Pergerakan nasional yang ada di Indonesia pertama kali adalah Budi Utomo dari tahun 1908 sampai 1926. Belum bergerak langsung dalam bidang politik. Namun ketika para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda telah banyak menyelesaikan pendidikannya, maka banyak pula anggota-anggota Budi Utomo yang mendapat pengaruh politik dan ingin segera merubah cara perjuangannya. Hal ini dapat dimengerti karena Dr. Sutomo yang termasuk pendiri Budi Utomo pernah pula menjadi ketua PI di negeri Belanda. Dengan demikian, usaha untuk mengubah cara perjuangan itu telah ada kontak dengan PI di negeri Belanda. Melalui majalah Indonesia Merdeka yang secara sembunyi-sembunyi dikirimkan ke Indonesia, jelas mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tahun 1925, di Indonesia itu sudah banyak pelajar-pelajar yang duduk di sekolah lanjutan atas, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Ini semakin memudahkan cara untuk menyebarluaskan cita-cita PI yang mengarah kepada cita-cita kemerdekaan. Pada tahun 1925, di Indonesia telah didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI. Tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari para pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para tokoh PPPI antara lain ialah Sugondo Jojo Puspito, Sigit Abdul Syukur, Sumito, Samijono, Wilopo, Muhammad Yamin, Aka Gani, dan lain-lain. PPPI juga dapat menampung berbagai pemuda yang telah mempunyai atau menjadi anggota perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan. Pada masa ini cukup besar. Sebaliknya, kehidupan persatuan nasional semakin subur. Oleh karena itu, akan memudahkan untuk mencapai kesepakatan dalam menggalang persatuan nasional. Inilah benih-benih yang akan menjadi ikrar Sumpah Pemuda. PPPI juga mempunyai hubungan dengan Perhimpunan Indonesia PI di negeri Belanda. Meskipun secara organisasi PPPI tidak ada hubungannya secara langsung, namun PPPI banyak mendapat kiriman majalah Indonesia Merdeka seludupan dari PI oleh Belanda. Oleh karena itu, PPPI mengetahui persis segala sesuatu yang dilakukan PI di negeri Belanda. Maka tidak aneh lagi apabila PPPI berusaha keras untuk meneruskan cita-cita PI di negeri Belanda dengan pemberitahuan perkembangan perjuangan PI di dalam forum internasional. Cita-cita PI dan segala usaha tersebut disebarkan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, PPPI juga merupakan pergerakan utama dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II. PPPI itu memberi pengaruh besar sekali kepada pemuda kebangsaan yang merealisasikan cita-cita persatuan yang sudah beberapa tahun lamanya yang menghigapi hati sanubari mereka. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres Pemuda II, itu tidak cukup memakan waktu 1 atau 2 hari saja. Pokok persoalan yang dapat menjadi bahan bahasan ialah bagaimana caranya untuk mendapatkan bentuk persatuan di antara pemuda-pemuda Indonesia yang sudah lama dicita-citakan itu. Juga akan dibicarakan dalam Kongres Pemuda II tersebut adalah soal pendidikan, pengajaran, kebudayaan, kepanduan, kewanitaan, dan meyakinkan rasa kesadaran nasional dan persatuan nasional untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tentang berbentuk persatuan, PPPI mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam satu perkumpulan yang merupakan badan fusi. Usulan PPPI ini sebenarnya merupakan ulangan dari usulan PPPI yang diajukan dalam Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Karena hal itu dianggap suatu hal yang sangat penting, maka oleh PPPI diajukan kembali. Sedangkan dari perkumpulan pemuda-pemuda yang lain yaitu Jongsafa tersebut akan diberi nama Pemuda Indonesia. Kedua pendapat ini sebenarnya telah dibahas dalam Kongres Pemuda I,
tetapi belum mendapat keputusan dari Kongres tersebut. Namun, setelah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun penangkapan secara besar-besaran dan ditahannya para tokoh pergerakan nasional, maka kebutuhan terbentuknya persatuan sangat mendesak. Peristiwa tersebut adalah pemberontakan PKI pada bulan November 1926 yang gagal. Kemudian juga peristiwa berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927 yang selanjutnya atas usaha Insinyur Soekarno dan beberapa orang pendirinya. Maka perserikatan diganti menjadi partai. Dengan demikian menjadi Partai Nasional Indonesia, disingkat PNI juga. Partai ini langsung bergerak dalam bidang politik dan berhaluan non-kooperatif dan self-help, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. PNI dengan tugas bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka usahanya untuk membentuk badan fusi atau badan federasi pemuda semakin dipercepat. Akhirnya, secara praktis, persiapan Kongres Pemuda II telah terbentuk sejak bulan Juni 1928. Semenjak terbentuknya pengurusan Kongres itu, maka pengurus terus berusaha keras untuk terlaksananya Kongres Pemuda kedua. Hampir 5 bulan lamanya, pengurus mempersiapkan Kongres tersebut. Dari sejak acara pembukaan sampai dengan persidangan telah disiapkan oleh panitia pengurus Kongres. Pada tanggal 28 Oktober 1928, maka Kongres Pemuda II mengambil keputusan yang dibacakan oleh Ketua Kongres Sugono Djoko Puspito. Kesepakatan pemuda-pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatran, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamit, Bon, Jong Jelebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan, maka perkumpulan tersebut mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, perkumpulan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuan, kemauan, sejarah, hukum, adat, pendidikan, dan kepaduan. Putusan tersebut pada mulanya merupakan ikrar pemuda, tetapi lama-kelamaan terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya adalah pola perjuangan PI di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia menempati posisi unik dalam sejarah. Ia adalah perkumpulan anak bangsa yang pertama kali menyandang nama Indonesia dan menunjukkan aspirasi kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging yang didirikan pada tahun 1908. Mulanya perkumpulan ini hanyalah perkumpulan mahasiswa biasa. Namun ia berubah jadi radikal sejak Nazi Hitler berkuasa di Jerman pada tahun 1933. Kemudian mengetarakan Eropa dan menduduki Belanda pada 1940. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organisasi politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme. Sepanjang kurun waktu 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Frits Nederland, De Waarders-Het Propof, dan De Volkskrant, membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal, karena mereka bertekad mendapatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama. Pada akhir 1930-an sampai 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi, mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi semua mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan organisasi yang menjadi sasaran Nazi, kaum Yahudi, dan lain-lain. Jadi, Perhimpunan Indonesia memandang kerjasama kedua bangsa dan rakyat Belanda dan Indonesia sebagai kerjasama menyelamatkan kemanusiaan dari kekejaman Nazi. Dengan demikian, Perhimpunan Indonesia menunjuk bahwa tujuan Indonesia merdeka hanya dapat dicapai dengan memerangi fasisme. Namun, seruan Perhimpunan Indonesia mengenai kerjasama itu ditampit begitu saja oleh pemerintahan Belanda.
Oh, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.